Tidak tahu pengertiannya sama sekali. Bingung bilang mereka. bodoh lagi, ampun dah ini Jangan orang bilang ini. bodoh. Ya kita tulis begini. Jangan Ya udah matinya sebagai buktikan, manusia, jawab kalian pertanyaan tidak mau. saya, jawab pertanyaan saya. Kalian mau? Bagaimana Oke, cara Tuhan Yesus berkuasa atas maut? Bagaimana cara dia berkuasa atas maut? Di mana? Bagaimana caranya dia berkuasa atas maut? Sebelah kamu baca roh yang membangkitkan Yesus tubuhnya. Iya, bagaimana dia cara berkuasa atas maut? Dia berkuasa bisa jawab? dengan cara dia mengalahkan maut. Kan dia bangkit. Kalau dia tidak bangkit berarti dia Iya, tak perlu bagaimana maut. Kamu caranya paham dia? tidak? Masa cuma mati doang? Kamu bisa kalau tubuh menjelaskan Yesus- mati 3 hari itu berkuasa atas maut? Kan kamu harus bisa jelasin. Nah, kalau dia tidak bangkit, maka dia tidak berkuasa atas maut. Maut yang berkuasa Nah itu atas dia. namanya. Makanya gini, roh yang ada dalam diri Yesus terpisah. Kasih akimu berapa? Dengerin, Bapak di dalam Yesus itu terpisah ketika dia mati. Bapak ini kemana? Ke alam maut. Makanya dia berkuasa atas maut itu. Dia menginjili di sana. Roh-roh yang terpenjara di sana. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara Tuhan Yesus itu menginjili roh-roh yang terpenjara? Silakan jawab. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung dicoba ya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, untuk makin menguatkan kita sebagai muslim dan makin memahami bahwa mereka yang suka jualan keselamatan, suka nawarin doktrin terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka masuk surga, sebenarnya mereka sendiri bingung dan linglung. Dan video ini sangat menghibur tentunya. Bayangin, udah lebih 2000 tahun berlalu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, mereka nggak akan pernah sepakat gimana menjelaskan jumlah pribadi Tuhan yang mereka imani. Mau pastor, mau pendeta, penginjil, apologet, jemaat, gembala, apapun namanya, jika mereka membahas teologi mereka terkait ketuhanan, pasti debat sengit. Beda denom, beda pulang hitungnya. Dan itu fakta. Di video ini cukup mempresentasikan apa yang terjadi di sesama Kristen kalau debat. Yang dibahas soal Tuhan, itu udah pasti rusuh. Makanya kalau sampai ada di antara muslim ikut di agama mereka, maka jelas akan menambah jumlah orang bingung di permukaan bumi ini. Mereka sendiri udah bingung, terus kamu tambahin lagi. Jadi ngitung jumlah Tuhan aja nggak sepakat, gimana yang lain coba? Gimana datanya? Masa Yesus menginjili? Loh, tidak tahu. Kau yang tidak tahu baca ayat kita. Nih, baca ayatnya. Berarti roh itu yang menginjili. Tidak, ya, kan? Roh yang menginjili. Nih. Roh itu menginjili. Nih, kamu buka 1 Petrus. Ya, kenapa Bang? 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Ya, Roh Kudus menginjili, kenapa? Loh, mana ada Roh Kudus menginjili situ? Mana Bapak menginjili? Roh yang terpisah dari Yesus apa? Nih, baca 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 di situ. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Mana caranya? Roh yang mana? Roh yang mana? Bingung dia. Roh yang mana? Kau yang bingung. Kau roh yang mana? Kau kasih narasi setan atau kau? Itu Bapak itu sendiri, roh Bapak itu yang menginjili dan di dalam penjara itu. Makanya dia berkuasa atas maut. Saya tanya, roh Bapak atau Bapak? Bicara saja. Ih, memang. Roh Bapak atau Bapak? Yang penting longor kencang. Roh Bapak atau Bapak? Saya tanya. Roh Bapak. Oh ya sudah, roh Bapak kan berarti Roh Kudus. Berarti bukan Bapak. Apa bedanya? Sebentar, apa bedanya roh Bapak dengan Roh Kudus dengan ini? Sekarang saya tanya sama kamu. Roh Yesus. Sekarang saya tanya sama kamu. Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Anak, Roh Bapa, Roh Elohim, Roh kebenaran, Roh penolong. Ya, itu. Nah, itu siapa semua? Siapa semua itu? Itu. Satu itu Roh Kudus itu. Siapa itu semua? Satu Roh Kudus. Nggak bisa kan kau jawab. Banyak cumur aja kau. Nah, luar biasa kan serunya mereka. Sahabat,
Kalau Oten debat itu bukan makin menjelaskan, tapi makin tidak jelas. Jika ada dua denom yang berhadapan, mereka adu ayat Bible. Nah, di situ asiknya. Kita tahu bahwa ayat mereka itu konflik sana sini, termasuk dari perdebatan mereka ini. Bahkan ayat-ayat mereka diadu lagi dengan doktrin yang mereka imani. Jadi konfliknya antar ayat juga konflik ayat versus doktrin. Nah, itu serunya. Ayatnya tertulis apa, tapi dipahami dengan doktrin sehingga memaknai ayat jadi berbeda dengan yang tertulis. Nah, ini makin membuat tidak jelas apa yang mereka imani. Makanya sesama mereka debat wajar. Karena yaitu tadi, antara ayat konflik. Kemudian doktrin dengan ayat juga konflik, yaitu yang terjadi di kalangan mereka. Banyak cowok ngeyel, nggak bisa jelasin ngeyel. Iya. Saya tanya, Roh Kudus itu Bapa atau bukan? Roh Kudus Bapa atau bukan? Saya tanya. Bapak Roh Kudus itu Bapa kudus atau tidak? bukan? Bapak itu kudus tidak? Saya tanya, Udah Roh saya Kudus itu turun Bapa dulu ya, bukan? saya mau jalan-jalan Oh, iya, sore iya, dulu Bang ini, Jerko, mau ya, Bang menikmati Jerko, sore-sore makasih. hari Minggu toh. Iya, Bang Ya, Jerko, makasih semua. makasih. Saya tanya kalian Iya, berdua, Roh halo. Kudus itu Bapa atau bukan? Ya, Bapak itu kudus tidak? Loh, saya tidak tanya Bapak Kudus, saya tanya Roh Saya Kudus tanya, itu Bapa Bapak atau itu bukan? kudus tidak? Roh Kudus itu apakah dia pribadi Bapak Bapa itu atau kudus pribadi tidak? Roh Kudus. Saya tanya, Roh Kudus itu pribadi siapa? Yalah, Kak Cem-Cem aja, Kak Cem-Cem. Silakan Kak Cem-Cem, hajar lagi dia Kak Cem-Cem. Cem. Roh Kudus Dia itu nggak bisa Bapa bedain atau Roh kamu Kudusnya? dari tadi Rohnya. nggak bisa bedain mana Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh apa? Nggak bisa satu persatu. Memang karena Roh kebenaran, Roh Kudus itu Roh Tuhan itu sendiri untuk Iya, saya membedakan tanya. roh jahat. Kocak. Roh Oke, itu saya tanya Bapak Cim. Saya tanya, Cim. Cim dengar, Cim. Roh Kudus Kalau itu dari tadi Bapa. aku dengar kamu nggak jelas Roh Kudus gitu itu kok. pribadi Bapa atau bukan, Cim? Roh itu tidak bisa dikatakan pribadi. Ketika dia bisa dikatakan pribadi di dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana pribadi Tuhan Yesus. Roh Oke. ya roh itu tidak bisa dikatakan pribadi. Roh itu juga tidak memiliki gender seperti itu. Karena roh itu Nggak paham dia. Dia itu kalau tentang roh kita bawa tentang roh, dia macet, itu Tritunggal. roh itu Bapak bukan. Roh itu Iya, yang sumber padahal- kebenaran. Dia Padahal di dalam Alkitab itu kan banyak ya. Tentang roh Yesus, roh Kristus, roh anak, roh Bapa, roh Kudus, Oke, Roh Kudus roh itu bukan kebenaran, Bapa, roh kan? penolong. Ya, Oh. berarti bukan Bapa toh? Bukan? Bapak itu adalah sumber roh. Karena saya tanya, bisakah Bapa diam di dalam tubuhmu? Bisa. bisa lah Bisa. kita ini Loh, kita Bapak memiliki kebenaran itu Bisa, dari sumber bagaimana kamu bisa kebenaran. memiliki Bapa? Kita Nah, ini gini. Gini, Ya, mana Jadi dalil? gini. Mana dalil Oke. bahwa Bapa ada Bapak di tubuh dalam kamu? kita. Matius 10 ayat 20, di situ kan roh Bapa kalau ada dalam kita bisa berkata-kata. Artinya, tapi kita bukan Bapa. Bedanya Tuhan Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Kalau kita dari sperma yang hina. Kamu mati kalau Itu Bapa ada yang di dalam beda. kamu mati, Tasya, Bapa ada dalam kamu tewas. Dari mana Bapak kamu bilang itu Bapa yang tidak- besar itu ada di dalam kamu punya tubuh yang kecuping halus ini? Suruh jelasin Bapak itu apa sih? Dia dengar, kayaknya saya nggak tanya. paham Bapak itu dipikir itu dengar. atau Saya dia kasih, itu baca. seperti bapaknya. Bapak di dalam Alkitab itu tidak sama seperti kau punya bapakmu, bukan seperti bapakmu. Kan bapakmu Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Bagaimana mungkin langit saja tidak bisa bisa menampung dia? Kamu punya tubuh yang tak ada gunanya, yang berdosa, yang suka Iya. berselingkuh, kok suka tidur dengan laki-laki di situ. Bapak mau tinggal, mampus kamu. Aku bilang loh. Makanya Iya. tadi kamu sudah berkata yang berarti- diam di dalam kamu itu adalah rohnya. Bukan Iya. kamu tidak paham Diam ini. dulu, Kamu diam kebal dulu. Kak sekali. Cem mau ngomong. Diam kamu dulu, Kak. pikir Bapak yang kamu maksud pribadi berarti ini pemahaman kamu Bapak pribadi, pantas lo bilang nggak cukup kalau di dalam kita itu Bapak yang di dalam Alkitab itu bukan seperti bapakmu ntar kikuk-kikuk sama makmu baru ada kamu, beda coy, beda.
walaupun sama-sama mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, tetapi cara menghitungnya berbeda. Yang satu bilang ya Bapa itu adalah Yesus, yang Roh itu Yesus, ya Yesus itu sendiri juga Yesus. Ya. Sedangkan yang satu lagi ya beda-beda, pribadinya berbeda walaupun disebut Bapa. Jadi inilah yang kekocakan yang terjadi di perdebatan ini. Dan apakah makin seru? Ya makin seru. Coba kita lanjutkan. Enggak seperti itu. Bapak yang dimaksud itu sumber kebenaran. Nah, oleh karena itu Tuhan datang ya, punya rancangan yang baik buat manusia, yaitu dengan cara berinkarnasi ya, datang menjadi sama seperti manusia, atau roh itu yang datang sama seperti manusia. Karena maka kalau Tuhan menggunakan sarana roh, kita yang akan binasa. Begitu bro, itulah hebatnya rencana rancangan Tuhan buat kita umat manusia. Bisakah Roh Kudus berbicara kepada kamu? Roh Kudus yang melalui firman-Nya, contoh melalui firman-Nya, firman Tuhan itu dari Sang Firman. Jadi Sang Firman berfirman. Bukan Sang Firman berfirman. Nah, kalau kita yakin dan percaya, Roh Kudus itu akan menyertai kita. Seperti itu. Oke. Jadi Roh Kudus ya, bukan pribadi Bapa ya, bukan ya? Pribadi Bapa itu Yesus Kristus. Yang disebut pribadi Bapa itu ya Yesus Kristus. Gimana sih? Pak Mesa, kamu muter-muter tadi Pak Mesa. Pribadi Bapa. Mesa. Tapi kenapa Mesa, Bapa itu kenapa waktu Yesus mengajar tuh menyuruh gini, Bapa kami itu yang di sorga bukan di bumi. Maka dikuduskanlah namamu, jadilah berarti Bapaknya kan Bapak Yesus ada di sorga. Iya, Nah. it's okay. Nah. Gini, ketika Tuhan itu kan maha kuasa, ketika Tuhan dibilang Bapa di sorga, Bapa itu kuasanya, kayak suatu kekuasaannya, kemuliaannya. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menjadi suri teladan, menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, kita ini diajarkan untuk berdoa kepada Bapa, kepada sumber jadi kekuasaannya dia. Jadi terbalik ya, terbalik. Jadi Yesus punya tahta di bumi, kuasanya yang dia kirim ke sorga. Tuhan Yesus itu kuasanya di bumi dan di surga. Kocak. Masa kayak gitu Jadi nggak kamu saya tanya begini, tadi dia berkata, Bapa kami yang di sorga dia ngajar. Iya, Tuhan Bapaknya Yesus siapa? Yang Bapak kasih di kasih surga orang ini siapa? Matius 28 ayat 18. Ya, Bentar, Tuhan Bapak Yesus yang di Kristus surga ini diberikan siapa? kuasa di bumi dan di surga. Pak Ya, Mesa ini nggak tahu Bapak yang di apa-apa. surga ini siapa? Lanjut. Ya, Bapak yang di sorga ini siapa? Tuhan Yesus Bapak Kristus. itu Tuhan Yesus itu Tuhan Itu Yesus ada dua Kristus. Yesus ya. Yesus di sorga dan Yesus di bumi. Ada dua Iya, Yesus. lanjut. Kita menyembah yang mana? kok Yang menyembah mana yang dulu? mana? Sebentar, ada dua Yesus ini di sorga dan di bumi. Kalian menyembah yang mana? Mana yang sumber? Saya tanya. Mana Tuhan yang Yesus. Diem dulu. Ya gini, Tuhan Yesus itu Bapa itu sendiri, sumber kemuliaan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia itu mengajarkan kita. Oke, Yesus Bapa di bumi sumber. Benar, Bang Mesa, bentar Bang Mesa. Bentar. Yohanes 14 ayat 10. Di situ Ya, Tuhan percaya. Yesus sendiri berkata, Bapa yang diam di dalam aku dengan Bapa yang di dalam surga apa bedanya? Silakan kau jawab. Apa bedanya? Ya saya jawab. Nah, Bapa di sorga adalah sang sumber. Allah itu adalah sumber. Yesus itu adalah sang firman. di mana? Itu kan Bapa juga. Yesus sendiri berkata Bapa di dalam aku dengan Bapa di dalam surga apa bedanya? Di mana Yesus berkata bahwa aku Bapa? Di mana coba? Loh, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 14 ayat 7. Hai anakku, Apa itu? teguhkanlah hatimu hai anakku. Apa itu artinya? Iya. Wahyu Iya, 21 dia ayat memanggil 7, kita adalah barang siapa yang anak-anaknya. menang akan memperoleh segalanya. Tuhan Yesus Iya, Kristus dia- akan menjadi dia- Tuhan dia kita, adalah kita firman akan itu. menjadi Dia memanggil anak-anak kita Tuhan anak. Yesus Kristus. Nah, makanya kenapa Yesus Kamu bisa mengaku paham nggak kepada arti para ayatnya? murid? Oke, kenapa Yesus mengaku kepada para murid dia adalah Mesias itu? Mesias itu anak Allah loh. Mesias. Anak Allah itu kiasan, itu kata kiasan bagi saya ya. Tuhan Yesus Kristus itu kiasan itulah bagi kamu, Elohim tapi itu tidak sendiri. bagi Ya. para rasul. Matius 23 dengar. Satu, kalau kamu tidak mengakui Yesus, 23 dia berkata begini. Dengar. Dalam dosa Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Loh, kenapa kamu Pak panggil Mesa, dia Bapa? Pak Mesa, Sementara di dalam Matius Matius 23 9:22. Nah, di sini baik yang beraliran Trinitarian maupun Oneness sebenarnya sama-sama membingungkan bagi kita yang membandingkan apa yang mereka imani dengan yang tertulis di Bible. Nah, Trinitarian memahami Bapa, Yesus, Roh Kudus itu satu hakikat, tapi beda pribadi.
Ya, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. Sedangkan Oneness, Bapa, Yesus, Roh, itu semuanya sama. Bapa ya Yesus itu juga. Itu denom atau aliran Oneness. Lalu kalau kita bandingkan dengan ayat Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:30, 17 ayat 8, kemudian di 12:49, terus di Markus 12:29, Matius 4 ayat 10, Lukas 4 ayat 8 ya. Jelas tidak menunjukkan kesamaan ya. Jadi kedua denom ini kalau kita bandingkan dengan apa yang tertulis di Bible, ya sama-sama tidak sinkron dalam pandangan kita yang tidak seiman dengan mereka. Ya, tapi karena mereka mengimani doktrin yang seperti itu, ya itu hak mereka. Nah, terus masa iya Yesus berdoa kepada Bapa, sedangkan Bapa adalah Yesus itu sendiri? Itu artinya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, dan itu tentu enggak logis bagi kita yang berada di luar. Tapi bagi mereka, karena memahaminya secara doktrin, ya sah-sah saja. Walaupun ya secara logika kok begitu? Ayat 9 dia berkata gini, teguhkanlah hatimu hai anakku. janganlah kamu menyebut Wahyu siapapun 21 Bapa ayat di bumi. 7 Loh, ini juga cem-cem sama. ini melawan Itu artinya Yesus. apa? Nah, dengar, Yesus mengatakan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi. Ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dia menunjukkan, Dia itu menunjukkan kepada Oke, orang Pak lain, Mesak, bukan kepada nama dirinya Bapak siapa? sendiri. Namai Bapak siapa? Namai Bapak dan iman Pak Mesak siapa? Nama Bapak Dia siapa? nggak tahu, dia nggak tahu nama Nama bapaknya. Bapak Pak Mesak siapa? Dia nggak Siapa tahu nama nama Bapak itu? bapaknya. Yosef Habe. Yosef Berarti Habe. Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan Tuhan Yahweh. Beda apa Beda. sama? Dia firman. Oh, inilah kamu iman buta, bro. Kamu tuh iman buta. Satu-satu dulu. Saya tanya begini, Lagi, kamu ketika Yohanes 1 sabar dulu. Yohanes Bilima 1 nggak ada ayat apa-apanya. 1. Udah diam aja Oke. dulu Bilima. Bilima Sabar udah dulu. pusing dia Ya. otaknya. Oke. Tadi kamu 1 Yohanes mengatakan 1. begini. Diam dulu. 1 Yohanes 1 dikatakan begini. Dan firman hidup itu yang telah kami beritakan. Firman hidup itu siapa? Cem. Firman hidup itu siapa? Firman hidup itu ya Bapak itu, yang bisa berkata-kata ya Bapak itu. Tidak tahu. Luar biasa. Itu yang bisa kita katakan menyikapi perdebatan Opten ini. Jadi sebagai kesimpulan ya, bahwa kita melihatnya dari sisi Muslim, mereka luar biasa berusaha seoptimal mungkin dengan berbagai gerakan, dengan berbagai cara untuk memurtadkan Muslim ya. Bagaimana gerakan misionaris, gerakan penginjil, berusaha keluar masuk kampung Muslim, melakukan berbagai pendekatan, bahkan di dunia maya misalnya mereka berbagai macam penyamaran, aksi-aksi yang seolah-olah membuat website, membuat video seolah-olah mereka adalah Muslim, tapi sebenarnya aslinya mereka Kristen. Dan mereka mengupayakan itu untuk apa? Untuk bagaimana sebanyak-banyaknya memurtadkan umat Islam masuk ke agama mereka. Tapi aslinya ya ini tadi, mereka sendiri bingung menjelaskan bagaimana konsep ketuhanannya, tapi sosok kepedean mereka mau ngajak umat di luar Kristen untuk masuk ke agama mereka. Nah, jadi kenapa saya perlu menjelaskan, membahas ini, menunjukkan ini? Ya tujuannya untuk kita, saudaraku, sahabatku Muslim, paham bahwa betapa rumit dan ribetnya pengajaran mereka. Mereka sendiri bingung kok ngajak-ngajak kita. Itu sih bahasa simpelnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan, menambah khasanah pemahaman untuk makin menguatkan iman kita dan makin memberikan penjelasan bahwa seperti itulah di agama mereka. Makin dijelaskan, makin tidak jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.